Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hafsan di channel ini. Ya, jadi sesuai dengan jadwal yang terbaru bahwa pekan-pekan ini merupakan pekan yang ditunggu-tunggu untuk keluarnya jadwal ujian ya. Jadi sudah ada beberapa rekan kita yang sudah keluar jadwal ujiannya, dan bagi teman-teman semua yang belum, kita berharap saja sambil menunggu keluarnya jadwal ujian dan menunggu waktu ujian, bisa kita kembali ya Bapak Ibu, kita kembali sharing sama-sama tentang kelanjutan dari pembahasan kisi-kisi untuk persiapan ujian P3K formasi dosen. Kita senantiasa berdoa ya, semoga Bapak Ibu teman-teman semua diberikan yang terbaik ya, berupa kelulusan ya, supaya menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi kita semua. Nah, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 76. Nomor 76 ini saya sempat berikan dalam bentuk latihan ya di video sebelumnya, dan saya melihat sudah ada yang mengerjakan, dan nanti kita akan lanjutkan ya 76 sampai nomor berapa saja sesuai dengan waktu yang akan kita berikan. Baik ya Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelum saya bahaskan soalnya, saya berharap agar Bapak Ibu teman-teman semua subscribe terlebih dahulu ya. Bagi yang belum subscribe, agar di-subscribe, serta teman-teman semua Bapak Ibu yang agar diberikan tanda jempol suka ya video ini sebagai bentuk dukungan terhadap channel Ruan Tentor. Baik, jadi untuk soal ini berikut ini rujukan ya, rujukan pengelolaan SDM pada perguruan tinggi negeri badan hukum. Jadi ini semacam landasan hukumnya ya. Oke, kemarin sudah ada yang jawab, yaitu C ya, ini benar. Jadi peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014. Jadi pengelolaan SDM yang berhubungan dengan pendidik dan tenaga pendidikan untuk perguruan tinggi negeri berbadan hukum, itu pasal 25 butir 4 PP nomor 4 tahun 2014, yaitu berwenang menetapkan, kemudian mengangkat, membina dan memberhentikan tenaga tetap non PNS ya. Oke, selamat bagi Bapak Ibu yang sudah jawab ya, benar jawabannya C. Baik, nomor 77, diperhatikan kriteria ya, ini kriteria perguruan tinggi yang bermutu dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada syarat, ini syarat pengubahan PTN menjadi PTN berbadan hukum. Di antaranya ya, ini adalah ada syaratnya ya tentang pengubahan PTN menjadi PTN badan hukum. Salah satu syaratnya yaitu berkaitan dengan jumlah program studi dengan akreditasi unggul atau A. Nah, persentase jumlah program studi terakreditasi unggul tersebut adalah sebanyak. Jadi persyaratan, salah satu persyaratan untuk mengubah PTN menjadi PTN badan hukum adalah bahwa harus ada berapa program studi yang terakreditasi unggul atau A. Itu kisaran berapa banyak? Ya, jadi jawabannya itu minimal ya, itu ada sebanyak 60% harus program studinya itu terakreditasi unggul. Nah, jadi adapun PTN dinilai sudah menjalankan tridharma yang bermutu adalah jika ada 5 syarat di sini ya, persyaratan kriteria maksud saya. Yaitu yang pertama, terdapat 60% dari program studi yang mendapatkan akreditasi unggul atau A. Kemudian memiliki publikasi ilmiah internasional dan atau kepemilikan hak kekayaan intelektual. Jadi sudah ada publikasinya yang paten. Kemudian di sini yang ketiga, memiliki mahasiswa berprestasi dan memenangkan kompetisi baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Kemudian yang keempat, kriteria yang keempat adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ya. Dan kriteria yang kelima adalah menjalin kerjasama dengan banyak mitra, baik itu dari dunia usaha, organisasi, lembaga, atau masyarakat. Jadi memang banyak ya kriteria agar kalau misalkan PTN itu mau dijadikan sebagai PTN berbadan hukum. Ya, nomor 78. Atur nafas dulu ya, atur nafas. Ya, untuk 78, penjabaran standar minimum
kelayakan finansial sebagai syarat perubahan PTN menjadi PTN badan hukum. Di antaranya adalah, jadi yang mana di sini? Oke. Jadi standar minimum kelayakan finansial, jawabannya adalah D. Jadi ada standar minimumnya dari kelayakan finansial sebagai syarat perubahan PTN menjadi PTN badan hukum. Yang pertama, pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, laporan keuangan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau OPWTP selama 2 tahun berturut-turut. Ya, ini yang periksa biasanya Badan Pemeriksa Keuangan ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan menggalang dana selain dari biaya pendidikan dari mahasiswa. Jadi perguruan tinggi tersebut, PTN tersebut ya harus kreatif ya mencari sumber dana selain dari SPP. Itu di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan ya, bagaimana apa saja yang bisa kita lakukan. Maksud saya apa saja yang bisa menjadi sumber dana selain dari SPP untuk persyaratan kalau misalkan PTN tersebut mau dijadikan sebagai PTN badan hukum. Saya tuh kurang tahu ya, coba nanti Bapak Ibu teman semua buka kembali ya di video VAR sebelumnya. Ya. 79. Ya. Di sini soalnya kita percepat saja ya. Jumlah calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal yang harus diterima oleh perguruan tinggi dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Oke, ini kita garis bawahi, tanggung jawab sosial. Oke. Nah, jadi kalau misalkan menjalankan tanggung jawab sosial dalam bentuk yang pertama, PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal paling sedikit ya 20% dari total jumlah mahasiswa. Kemudian PTN tersebut itu terlibat dalam pelayanan masyarakat. Jadi setidaknya di sini ada 2 tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi. Ya. Nomor 80. Di sini soalnya berikut penjabaran syarat perubahan PTN menjadi PTN badan hukum yang berkaitan dengan peran PTN dalam pembangunan ekonomi adalah, oke, kalau tadi itu perannya sebagai tanggung jawab sosial, nah sekarang dalam pembangunan ekonomi. Ya, jawabannya di sini adalah E. Nah, peran perguruan tinggi negeri dalam pembangunan ekonomi yang pertama adalah berperan dalam pengembangan mengambil peran serta ya dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang kedua, tentang pengembangan dunia industri dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa. Ya. Nomor 81, peraturan ya. Peraturan yang mengatur pelaksanaan, ini sudah mulai tentang akreditasi ya. Saya nggak lupa ya di video sebelumnya ada yang komen agar dijelaskan tentang akreditasi. Ini mulai soal-soalnya. Jadi nomor 81, peraturan yang mengatur pelaksanaan akreditasi program studi dan perguruan tinggi terdapat pada, itu jawabannya di Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Ingat ya, ingat baik-baik. Untuk berhubungan dengan akreditasi itu program studi dengan akreditasi dengan perguruan tinggi itu diatur di Permendikbud nomor 5 ya tahun 2020. Oh ya, langsung ada jawabannya. Nomor 82. Tujuan dari pelaksanaan akreditasi program studi adalah apa? Tujuan dari pelaksanaan akreditasi program studi. Nah, ini ada 2. Jadi tujuan akreditasi untuk program studi, jawabannya di sini ada B ya. Yaitu tentunya dapat menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Yang kedua, menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal ya, baik pada bidang akademik maupun non-akademik, untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.
Ya, jadi salah satu tujuan pelaksanaan akreditasi itu adalah supaya mutu program studi itu lebih terjamin, ya, apakah dari akademik maupun dari non akademik. Oke, masih tentang akreditasi. Peringkat akreditasi program studi atau perguruan tinggi terdiri dari apa itu, apa ya namanya, peringkatnya, ya, baik sekali, baik atau unggul. Ya, jadi yang pertama adalah baik, kemudian baik sekali, dan yang paling tinggi adalah unggul atau A ini. D jawabannya ya. Nah, nomor 84, pelaksana. Oh, ini langsung ada jawabannya ya. Oke. Pelaksana akreditasi untuk perguruan tinggi adalah tidak apa-apa, langsung diperlihatkan. Jawabannya di sini adalah C, yaitu pelaksana untuk akreditasi itu tergantung dari kalau misalkan program studi, pelaksana akreditasinya itu adalah LAM atau lembaga akreditasi mandiri. Kemudian untuk perguruan tinggi itu pelaksana akreditasinya adalah BANPT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian program studi yang belum ada LAM-nya itu dilaksanakan oleh BANPT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 85. Masa berlaku akreditasi yang dilakukan BANPT untuk program studi dan perguruan tinggi itu adalah selama berapa tahun? Iya, 5 tahun. C. Jadi masa berlaku akreditasi yang dilakukan BANPT itu yang pertama berlaku 5 tahun. Kemudian yang kedua, BANPT akan memperpanjang kembali jangka waktu akreditasi setiap 5 tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan akreditasi. Tapi ada persyaratannya di sini. Untuk perpanjangan akreditasi itu setelah dilakukan evaluasi oleh BANPT dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari kementerian dan atau laporan masyarakat. Ya. 86. Soalnya pada perpanjangan akreditasi, BANPT akan melakukan evaluasi data dan informasi yang diperoleh dari, tadi sudah disebutkan ya, itu dari laporan masyarakat dan kementerian. 87. Kenapa langsung ada soalnya 87 ini? Jawabannya maksud saya. Nah, pada proses akreditasi terdapat 3 tahapan pelaksanaan akreditasi, yaitu pengajuan, visitasi, evaluasi. Apa di sini, Bapak Ibu yang sering mungkin menyusun boran ya, pasti tahu apa-apa tahapan dari akreditasi. Ini saya langsung saja ya. Pak, ini panjang sekali penjelasannya. Tidak apa-apa, saya mau lama-lama di sini. Jadi ada 3 tahapan pelaksanaan akreditasi, yaitu evaluasi data dan informasi. Ini jawabannya adalah B ya. Jadi tahapannya itu yang pertama evaluasi data dan informasi, kemudian penetapan peringkat akreditasi dan pemantauan serta evaluasi peringkat akreditasi. Ini terbagi lagi ya beberapa tahapan. Untuk yang pertama, evaluasi data dan informasi, di mana di sini pemimpin perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada lembaga akreditasi mandiri untuk akreditasi program studi dan BANPT untuk akreditasi perguruan tinggi. Nah, LAM dan atau BANPT di sini melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan atau perguruan tinggi, tentunya dengan menggunakan sumber data dari dan informasi pada PDDikti. Tunggu dulu, saya turun nafas. Yang kedua, penetapan peringkat akreditasi. LAM dan atau BANPT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi untuk menetapkan peringkat akreditasi program studi dan atau perguruan tinggi. Kemudian LAN dan atau BANPT itu mengumumkan peringkat akreditasi program studi dan atau program tinggi. Ada 2 tahapan juga di sini. Kemudian untuk tahapan pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. Yang pertama di sini, LAM atau BANPT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pemenuhan syarat peringkat akreditasi program studi dan atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan. Ya, berdasarkan data dan informasi dari PD Dikti, fakta hasil asesmen lapangan dan atau direktorat terkait. Jadi di sini sumbernya ya, sumber data dan informasi yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi itu di sini yang pertama dari PD Dikti. Kemudian fakta hasil asesmen lapangan dan atau direktorat terkait. Kemudian peringkat akreditasi program studi dan atau perguruan tinggi itu dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir apabila program studi dan atau perguruan tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat peringkat akreditasi. Jadi selama proses penilaian akreditasi ini betul-betul kita harus menjaga dari yang telah dinilai tersebut, karena bisa saja akan dicabut. Ya, syukur-syukur kalau kita misalkan bisa mengajukan kembali ya, tapi kalau misalkan dicabut oleh Ban PT itu bisa merugikan kampus kita ya. Ya, baik. Nomor 88 seperti biasa saya serahkan kepada Bapak Ibu teman-teman semua untuk kayaknya ini sudah jelas ya. Ini sudah saya enggak jadi. Ini saya mau bahas. Ini sudah jelas ada jawabannya ya di tadi waktu saya bahas itu jawabannya di sini PD Dikti dan hasil asesmen lapangan serta direktorat terkait. Jadi ini ya 88. Ini yang soal berikutnya yang akan saya jadikan sebagai latihan. Coba-coba Bapak Ibu teman-teman semua kerjakan. Nanti jawabannya boleh kirimkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Nanti di kesempatan berikutnya baru kita bahas sama-sama. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua tetap stay tune ya di channel ini, karena saya akan bahas, target saya di sini minimal ada 100 soal P3K dosen yang akan saya bahaskan bersama Bapak Ibu teman-teman semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.